Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih menarik kita membicarakan tentang Gus Miftah karena memang pembicaraannya, perbincangannya terus meluas, para netizen juga masih membicarakannya. Pada 2 video sebelumnya yang saya upload di sini, saya menjelaskan tentang bagaimana prinsip retorika dalam masalah humor. Dalam masalah humor kemarin saya menjelaskan ada prinsip atau ada teori namanya superioritas. Sebuah teori yang menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki superior, maka dia akan menjadikan orang yang dianggap sebagai inferior, orang yang lebih rendah dianggap menarik, lucu untuk dijadikan sebagai lelucon. Dan prinsip superior itu banyak digunakan oleh orang-orang tertentu untuk membuat lelucon, untuk membuat tertawaan gitu. Tapi lagi-lagi seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, bahwa ketika seseorang menggunakan teori superioritas dalam humor ini, maka seseorang harus memperhatikan siapa orang yang dijadikan sebagai objek dari inferioritas tadi itu, siapa orang yang dijadikan sebagai bahan untuk candaan gitu. Orang yang dijadikan sebagai objek untuk humor tadi itu. Karena jangan sembarang orang, ada orang yang dijadikan sebagai bahan humor yang prinsip superioritas tadi itu, orang yang dijadikan sebagai bahan candaan tidak terima, tidak suka, dan juga malah semakin terpuruk. Kita jadi harus memperhatikan itu juga, jangan sembarangan. Jadi bagi siapapun yang menggunakan teori ini, harus hati-hati siapa yang dijadikan sebagai bahan candaan. Dan kita seringkali melihat, dan ini menjadi kritik tidak hanya untuk Gus Miftah, tetapi untuk semuanya, untuk para mubalik yang seringkali menggojlok orang-orang yang dianggap inferior. Misalnya dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan. Misalnya dengan kata goblok, dengan kata tolol, itu sebenarnya juga tidak baik. Jadi tidak hanya untuk Gus Miftah, tapi untuk yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ulang tentang orang-orang yang mengkritik Gus Miftah. Yang pertama kita bagi menjadi 3 ya, kita bagi menjadi 3 tipologi, 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang pecinta atau sebagai orang yang mencintai, bahasanya muhibbin pencinta. Nah, orang yang pecinta ini nanti dia mengunggah berbagai hal yang membela Gus Miftah itu. Kritiknya agak kurang gitu, tapi dia lebih senang untuk mengapresiasi, kurang mengkritik. Nah, ini juga tidak bagus juga. Misalnya dia mengatakan luar biasa ini Gus Miftah, hanya dengan kata-kata goblok saja seseorang bisa mendapatkan simpati dari seluruh Indonesia dan mendapatkan donasi, misalnya begitu. Itu baru kata goblok saja. Gimana kalau misalnya berdoa? Nah, ini tentu yang kelompok pecinta ini ya menurut saya kurang baik juga, karena tidak ada kritik-kritiknya. Harusnya seorang pencinta yang baik adalah orang yang mengkritik ketika sesuatu kurang baik dan juga mendukungnya ketika sesuatu yang baik. Jadi ada yang didukung, ada yang dikritik supaya lebih baik. Mencintai yang baik itu adalah bukan hanya membiarkan sesuatu yang salah, tapi mencintai yang baik itu adalah menjadikan yang salah supaya lebih baik di kemudian harinya. Itu namanya kelompok pecinta. Dan yang kedua adalah kelompok pembenci. Dan kelompok pembenci ini diungkapkan dengan banyak hal. Bisa mengatakan bahwa dia ini bukan Gus, bahwa dia ini adalah orang yang pelin-pelan, itu harusnya bukan mubalek, tapi dia ini adalah orang yang ingin lelucu, jadi pelawak saja. Nah, misalnya begitu. Dan dia tidak mengungkap apa kelebihan-kelebihan, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh seseorang. Tentu ketika seseorang itu membenci, kadangkala memang melupakan kebaikan seseorang, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, hal-hal positif yang dimiliki oleh seseorang. Memang antara pembenci dan pecinta yang tidak rasional, pembenci dan pecinta yang tidak bersifat objektif,
kadangkala memang melupakan banyak hal. Maka ketika misalnya ada nasihat yang diberikan kepada kita, cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang saja, bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja, itu tepat. Karena kadangkala orang yang kau benci itu akan menjadi temanmu, dan kadangkala orang yang kau cintai itu akan menjadi musuhmu gitu. Ketika engkau mengumbar orang yang kau cintai, terlalu kau cintai, engkau menceritakan banyak hal kepada dia, suatu saat menjadi orang yang kau benci. Ketika menjadi orang yang kau benci, informasi yang telah diberikan kepadamu akan diumbar kepada orang lain gitu. Biasanya begitu. Karena itu jangan menjadi orang yang pecinta buta, jangan menjadi orang yang pembenci buta sedang-sedang saja, dan itu adalah perintah agama. Dan ini ada kelompok yang ketiga, ini yang menurut saya bagus, itu adalah kelompok yang proporsional, kelompok yang proporsi. Dia mengkritik apa yang pantas saja, konteksnya saja, mana yang perlu dikritik, mana dia memuji atau mendukung, mana yang pantas saja untuk didukung. Jadi dia pilah-pilah, mana yang baik itu didukung, mana yang tidak baik itu dikritik gitu. Menarik juga apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier ketika banyak orang netizen meminta Deddy Corbuzier untuk berpendapat atau berkomentar. Tentu orang ingin melihat bahwa kalau Deddy Corbuzier itu misalnya berpendapat, yang menonton banyak. Bagi mereka yang tidak suka, barangkali ingin mendengar bagaimana Deddy Corbuzier menanggapinya, dan bagi mereka yang mendukung Gus Miftah barangkali ingin mendengar bagaimana Deddy Corbuzier menanggapinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier adalah sesuatu yang menarik dan menurut saya bagus. Itu dia mengatakan bahwa ketika seorang teman punya masalah, maka apakah engkau akan menjelek-jelekkan temanmu di hadapan orang banyak, misalnya begitu. Kalau misalnya kau punya teman, maka teman yang baik adalah teman yang dia punya WA, dia punya HP misalnya, dia punya nomor telepon, maka dia akan menghubungi temannya itu, langsung dihubungi temannya, dinasihati, bukan dengan cara panjat sosial atau bukan dengan cara memanfaatkan kesempatan, karena itu bisa memperkeruh suasana dan bisa menyebabkan hubungan antar persahabatan, hubungan sesama teman itu bisa rusak. Karena dia juga pernah mengalami, Deddy Corbuzier misalnya pernah mengalami ketika dia punya masalah, temannya itu justru mengkritiknya melalui media sosial, sehingga tambah memperkeruh suasana. Dan Deddy Corbuzier tidak ingin model semacam itu. Itulah yang disebut dengan teman yang baik. Dan apa yang dikatakan Deddy Corbuzier memang benar, bahwa teman yang baik itu adalah teman yang dia ada di samping kita ketika kita dalam kondisi terpuruk, dan teman yang menasihati kita ketika kita dalam kondisi terpuruk, bukan malah memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah, caranya begitu. Karena itu menurut saya bahwa kalau kita melihat seseorang yang berbuat salah, maka proporsional lah, sesuai dengan proporsinya, tapi tidak melupakan terhadap kebaikan yang dia punya. Dan cintailah orang yang kau cintai itu sedang-sedang saja, dan juga bencilah orang yang kau benci itu sedang-sedang saja. Karena kalau ada orang berbuat salah, kita nasihati sesuai dengan proporsinya, mana yang pantas dinasihati dan mana yang pantas didukung. Dan itulah yang memang yang baik dan yang bijaksana buat diri kita. Karena sebaik-baiknya kita misalnya, Gus Miftah itu misalnya juga pernah mengislamkan banyak orang, menjadikan orang menjadi baik. Nah, tetapi bahwa kita harus mengajari, kita harus memberitahu bahwa Gus Miftah adalah tokoh agama, Gus Miftah adalah pejabat publik misalnya, maka dia harus memberi contoh kepada orang lain. Karena ketika seorang tokoh itu mengatakan sesuatu yang tidak baik, nanti dianggap oleh kebanyakan itu adalah baik. Kata-kata goblok, kata-kata tolol itu adalah sesuatu yang tidak baik diungkapkan oleh seorang tokoh, nanti akan ditiru oleh orang-orang di bawahnya, bahwa seolah-olah kata goblok tokoh itu legal, baik diungkapkan oleh siapapun. Karena itu juga harus kita kritik, semuanya harus berbenah, semuanya menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.